Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, perlu diketahui bahwasannya yang namanya kebidahan itu bertingkat-tingkat. Ya, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada kebidahan yang itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti bid'ah Syiah Rafidhah yang mereka meyakini bahwasannya seluruh sahabat Rasulullah SAW itu kafir kecuali hanya beberapa orang saja, atau keyakinan bahwasannya Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslimin hari ini belum sempurna. Maka bid'ah-bid'ah seperti ini adalah bid'ah yang disebut dengan bid'ah al-mukaffirah. Maka semakin besar permusuhan seseorang kepada sunnah, maka sebesar itu pula permusuhan kita dengan mereka. Ya. Nah, ada yang bentuknya bid'ahnya adalah bid'ah al-mufassiqah, yang bid'ahnya itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, mohon maaf, misalnya bid'ah orang berzikir berjamaah, jadi bid'ah orang buat mawalid Nabi. Inilah bid'ah-bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka sejauh apa dia menjauhi sunnah, sejauh itu kita bersikap bara'ah kepada mereka. Jadi tidak sama kita menyikapi orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam bid'ah al-mukaffirah seperti Syiah Rafidhah, kemudian kita samaratakan seperti saudara kita yang berbuat bid'ah apa? Al-mufassiqah. Ini sikap keadilannya Ahlussunnah. Ya, harus dibedakan. Antum tidak bisa samaratakan antara bid'ah yang ringan dengan bid'ah yang berat, walaupun sama-sama itu apa? Dosa. Bisa difahami di sini. Nah, ada lagi orang-orang yang memang mereka dari kalangan awam muslimin, yang mereka memang sudah menjadi kebiasaan itu, menjadi adat istiadat yang mereka fikir itu bagian dari agama. Nah, lain lagi kita cara menyikapinya. Jelas ya? Lain lagi cara kita menyikapinya. Dan juga di sana ada di antara orang-orang yang mereka memiliki akidah yang lurus. Mereka berjalan di atas jalan sunnah. Mereka berjalan di atas manhajur Rasul, tetapi mereka keliru. Maka lain lagi kita bersikap dengan mereka. Tidak bisa kita menyikapi saudara-saudara kita dari kalangan ahlu sunnah yang mereka terjatuh dalam kesalahan sama seperti kita menyikapi orang yang memang asalnya mereka ahlul bidah. Inilah yang membedakan manhaj ahlu sunnah dengan manhaj al-hadadiyah, yang mereka memvonis sama rata orang-orang yang berbuat apa? Kebidahan tanpa mereka peduli asal kehormatan seorang ahlu sunnah. Bisa difahami. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mendapatkan khabar tentang Affan bin Muslim. Affan bin Muslim adalah seorang ulama dari kalangan ulama ahlu sunnah. Ya, ada orang yang mendatangi rumah Affan bin Muslim. Pada waktu itu Affan bin Muslim didapatkan tidak di rumahnya. Kemudian disuruh Affan bin Muslim pergi ke sana dan tiba-tiba dia dapatkan Affan bin Muslim sedang mengaji di kuburan. Mengaji di mana? Di kuburan. Kemudian kata orang itu, "Hai hak, celaka engkau, ngapain engkau ngaji di kuburan?" Nah, mengaji di kuburan adalah sebuah amalan tidak sunnah, yang menyelisih sunnah Rasul SAW. Kemudian dia berkata, Al-khubz, saya butuh uang, saya butuh makan. Sehingga dia cari uang, ya, dengan cara mengaji di kuburan-kuburan para raja untuk dapat uang. Ya. Kemudian perkara ini dilaporkan kepada Imam Ahmad. Kita ketahui Imam Ahmad adalah orang yang paling tegas dalam masalah apa? Bid'ah. Apa kata Imam Ahmad? La tukhbirun nas. Jangan kamu sampaikan kepada manusia tentang perbuatannya. Fa innahu yaqamu maqam mahmudah fi yaumil mihnah. Karena jasa yang dimiliki oleh Affan bin Muslim itu begitu besar. Yang asalnya dia seorang sunnah,
Tapi ada uzur-uzur yang diberikan. Karena apa? Kesalahan. Salah tetap salah, nggak kita benarkan. Bukan berarti karena dia seorang yang berjalan di atas jalan kita, kemudian dia salah tetap kita benarkan. Tidak bisa. Salah tetap salah. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya. Ini yang membedakan. Salah tetap salah. Kekeliruan tetap keliru. Namun bagaimana cara kita menyikapinya. Bisa difahami di sini. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang yang mereka ingin berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, misalnya ada saudara kita muslimin awam dari kalangan muslimin berbuat bidah, sudah alul bidah, enggak boleh salaman sama dia. Ini dari mana ini semuanya? Ya, bertingkat-tingkat. Bisa difahami? Tidak semua orang yang berbuat bid'ah langsung kita vonis sebagai alul bid'ah, tidak. Ya, tidak semua orang yang berbuat bid'ah kita vonis sebagai pelaku bid'ah, tidak bisa. Dan juga kalau seandainya itu merupakan sebagai perbuatan bid'ah yang bagaimana bentuknya. Bisa difahami? Nah, kalau seandainya itulah perkara ijtihad di kalangan para ulama, lain lagi masalahnya kita harus bermuamalah. Tidak boleh saling membid'ahkan, tidak boleh saling menyesatkan ketika itulah perkara ijtihad di kalangan para ulama Islam. Al-muhim, ini ada pembahasan khusus yang seseorang harus berhati-hati bersikap. Cuman kaidah yang harus antum pegang. Hukum asal seorang muslim itu kehormatannya terjaga. Selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia seorang muslim yang wajib untuk kita jaga kehormatan mereka. Nabi SAW dengan suara yang lantang beliau berbicara, berkhutbah di Hajatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahormati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi biladikum hada. Sesungguhnya harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian haram, terjaga sebagaimana terjaganya hari ini, sebagaimana terjaga bulan ini, sebagaimana terjaga negeri ini, dijaga. Ya, jadi hadis ini bukan bentuknya itu maksudnya sesama orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Yang nggak berjalan di atas sunnah nggak masuk dalam hadis ini. Berarti ente sudah mengkafirkan kaum muslimin. Hadis ini maksudnya adalah orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, walaupun dia berbuat bid'ah yang bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah, tetap dia dikatakan sebagai seorang muslim, tetapi pelaku bid'ah. Faham? Kehormatan mereka terjaga atau tidak? Tetap terjaga. Ya, dan kita bersikap sejauh mana dia berbuat apa? Kebid'ahan. Kalau dia berbuat bid'ah sebesar ini, ya sebesar ini kita sikapi. Kalau dia berbuat bid'ah sebesar ini, ya sebesar ini kita sikapi. Kalau dia berbuat bid'ah sekecil seperti ini, segitu yang kita hadapi. Islam mengajarkan apa? Keadilan. Islam tidak mengajarkan kepada kita berlebih-lebihan. Ada saudara kita berbuat bid'ahnya mufassiqah, yang tidak mengeluarkan seorang seperti Islam dari Islam, sama kita sikapi seperti orang yang mencela mencaci maki sahabat Nabi, ya beda. Ini harus difahami dengan bijak. Bisa difahami di sini, harus dibedakan, nggak bisa dipukul sama rata. Ini manhaj Ahlussunnah, mengajarkan apa? Keadilan. Bisa difahami, apalagi yang memang asalnya itu adalah Ahlussunnah, yang kemudian dia terjatuh dengan beberapa kesalahan. Kita katakan dia salah, kita tolak kesalahannya, orangnya tetap kita jaga kehormatannya. Bisa difahami? Jelas ya?